Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Waalaikumsalam. Kemudian Ibu narasumber kita ya, pemateri Ibu Sarjana MPD dengan Ibu Hajah, Ibu Doktor ya, Ibu Nenden. Selamat pagi, mudah-mudahan tetap semangat, kita tetap sehat ya. Cuaca tidak mendukung, enaknya di rumah ya Naya. Alhamdulillah. Situasi sekarang kalau misalnya tidak online berarti kita di luar kehujanan. Alhamdulillah juga kita ambil hikmahnya dari semuanya. Baiklah nak, untuk hari ini materinya adalah mengenai OSIS. Nah, OSIS ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Saryana supaya mengefektifkan waktu. Baiklah, Ibu akan berikan langsung waktu dan tempatnya kepada Ibu Saryana. Silakan Ibu Saryana. Atur nuhun Bu Hani, dugi tabu sabaraha abdi nya nyarios teh. Dugi ka tabu salapan. Oh ya ya. Ya atur nuhun Bu Han. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu jelas terdengar? Atau tarik teuing, bisi tarik teuing. Teu tarik teuing. Ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang OSIS ya. Nah, Ibu sudah siapkan materinya. Nah, kalau kita membahas OSIS, kita harus mengetahui yang 5W1H itu ya. What, where, how gitu ya. Jadi OSIS itu apa, di mana, bagaimana dan sebagainya. Nah, Ibu sudah menyiapkan materi. Nanti setelah pemaparan materi, kalian bisa bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Nah, gitu. Sambil menunggu semua, kita sambil jalan saja. Ya. Ibu share materinya. Coba ya. Mana dataku? Oh, bukan ini ya. Selamat datang Pak Ahmad. Selamat bergabung dengan kita. Ya, atur nuhun Bu Haji. Ya, alhamdulillah ya. Sama hujan di sana Pak Ahmad. Di Pak Ahmad mah benten dunia merenya teu hujan. Kayak ieu naha ge urang ieukeun nya PowerPoint-na sakedap. Anak-anak sudah pada sarapan? Tuh acan merenya karunya. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Ibu jangan Encannya sampai eta sarapan, begitu apa ya? yang di sharing belum keluar, belum kelihatan? Belum ya? Belum ada. Nya kayak urang Belum ieu. ada. Neng. Tah, aya teu? Ada enggak ini? Ada, Neng. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Oh, kok belum ada? Dibuka di jendela ya kayaknya. Dibuka di jendela.
Mana teu ayahnya? Teu ayahnya, Neng. Kemana? Kayak sakedapnya. Teknis. The window. Sekarang ada nggak? Belum. Kok belum? OTW. Nah, sudah ada. Oh, ya. Nah, ayat tuh. Silakan dimulai putar. Oh iya, turnuhun. Kelihatan ada ya gambarnya? Ya takutnya nggak ada. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan membahas what is OSIS. Nah, gitu ya. OSIS itu apa? Bagaimana dan siapa gitu ya yang jadi OSIS itu. Nah, sebenarnya saya sudah buat videonya. Ini saya share sudah di YouTube ya. Nanti diinikan linknya. Sebentar, saya terganggu oleh yang mau masuk ya. Coba ini dulu. Oke. Ada? Materinya ada? Ada. Oke, ya. Ada grup. Ya, jadi yang mau masuk saya pending dulu aja. Ini soalnya keganggu. Jadi ketika ini harus kembali lagi ke Google. Nah, OSIS singkatan dari organisasi siswa intra sekolah. Nah, menurut pengertian OSIS secara semantis ya, organisasi itu adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan siswa adalah peserta didik yang pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Jadi kalau OSIS itu hanya ada di di SMP dan SMA ya. Kalau di SD tidak ada OSIS. Nah, kalau di SD mah nggak tahu itu namanya apa ya. Jadi tidak ada organisasi siswa intra sekolah. Kemudian intra artinya di dalam. Jadi sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Nah, apa yang dimaksud sekolah? Ya, satuan pendidikan, tempat penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar. Jadi kalau ada OSIS SMP 1 Cangkuang, ya ada di lingkungan SMP 1 Cangkuang. Nah, OSIS ini di regulasinya itu di Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2008 ya, tentang pembinaan kesiswaan, yang menyebutkan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah berbentuk organisasi siswa intra sekolah dan merupakan organisasi resmi di sekolah. Nah, itu jadi OSIS ini sudah tertera di dalam peraturan menteri ya. Kemudian tadi kan secara semantis. Ini ada 4 pengertian. Secara organisasi, OSIS itu merupakan wadah organisasi yang sah, yang tadi yang resmi ya, dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan organisasi lain di luar sekolah. Jadi OSIS itu resmi di sekolah dan tidak ada hubungan lain, misalnya ada dengan misalnya karate atau dengan misalnya perkumpulan yang misalnya olahraga, taekwondo dan sebagainya. Jadi tidak ada hubungan organisatoris gitu ya, resmi dan mandiri gitu ya, jadi ada di sekolah. Kemudian secara fungsional, nah OSIS ini merupakan jalur pembinaan kesiswaan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan selain latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler dan wawasan wiyata mandala gitu ya. Kemudian secara sistemik, OSIS itu dianggap sebagai suatu sistem. OSIS merupakan tempat kehidupan berkelompok siswa dalam bekerja sama mencapai tujuan bersama. Ada tujuan
ada kegiatan dan kegiatan tersebut harus menuju ke tujuan yang sudah disiapkan. Nah, fungsinya apa fungsi OSIS? Nah, fungsi OSIS itu wadah kegiatan para siswa. Yang namanya wadah kan tempat gitu ya. Jadi tempat kegiatan para siswa, anggotanya siswa semua di sana. Nah, ada yang membinanya dari guru gitu ya. Jadi setiap kegiatan para siswa diwadahi oleh OSIS. Jadi organisasi yang resmi di sekolah. Kemudian sebagai motivator, penyemangat. Jadi kalau OSIS itu bisa menggali potensi, bakat dan minat para siswa. Ya. Jadi dengan adanya OSIS, semua kegiatan siswa itu harus harus berkembang. Yang ketiga, fungsi preventif. Preventif itu artinya pencegahan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berakibat buruk atau bagaimana, OSIS ini terdepan. Ketika ada yang menyerang, dia yang terdepan. Ketika ada yang sesuatu hal yang bisa tanda kutip merusak, nah dia yang terdepan mencegahnya gitu ya. Jadi sebagai garda katanya ya, garda terdepan, tentara mungkin bisa kalau misalnya di konteks negara ya. Nah, kemudian tujuan OSIS. Sebentar Ibu, ini dulu admit yang masuk ya, kasihan. Nah, tujuan OSIS. Nah, tujuannya memfasilitasi siswa dalam menyalurkan aspirasi, mengekspresikan kreativitas dan berkontribusi untuk hal-hal positif di sekolah ya. Jadi dengan adanya OSIS kalian bisa menyalurkan ini ada aspirasi, ada kreativitas, ada bisa curhat juga ya. Kemudian bisa kan jadi solusinya apa gitu. Kemudian OSIS juga memaksimalkan potensi siswa agar bisa meraih prestasi di sekolah. OSIS juga melatih keterampilan siswa dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Jadi biasanya kalau anggota OSIS itu orang-orang yang berprestasi di sekolah. Jadi mereka itu yang berhasil bisa memanage waktu antara sekolah dan antara belajar dan berorganisasi gitu ya. Jadi biasanya orang OSIS itu, anggota OSIS itu atau pengurusnya adalah orang yang best of the best gitu ya. Pilihan, orang-orang pilihan. Nah, sejarahnya, sejarah singkat OSIS. Kalau dulu pada tingkat SMP atau SMA bermunculan organisasi yang beraneka sifat dan bentuknya. Jadi misalnya kalau olahraga ininya kan silat misalnya dulu itu ya. Kemudian ada yang sifatnya di sana ada organisasi yang meinikan kayak bukan bully ya. Kayak ospek gitu ya. Jadi agak ekstrim gitu. Nah, ada organisasi siswa yang hanya bersifat intern, ada yang di luar sekolah. Nah, organisasi tersebut punya hubungan dengan yang di luar sekolah. Jadi ada yang bersifat politis. Kalau dulu kan keadaan negara kan belum awal-awal setelah kemerdekaan kan belum stabil gitu ya. Jadi agak rame lah. Kemudian timbul loyalitas ganda dari anggotanya. Di satu sisi siswa harus mengikuti peraturan sekolah, sedangkan di sisi lain harus tunduk pada peraturan organisasi yang dikendalikan dari luar sekolah. Kalau dulu peran alumni ini ya sangat besar. Jadi mereka itu ikut campur
dalam urusan organisasi yang ada di sekolah. Jadi kalau yang sudah ini langsung masuk gitu semuanya. Jadi ikut campur malah menjadi penentu kebijakan. Nah, itu waktu dulu. Nah, sekarang ini kan banyak ya organisasi siswa yang tumbuh berkembang. Jadi banyak dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi dan golongan. Nah, kemudian untuk menghindari perpecahan di antara siswa intrasekolah, makalah dibentuklah suatu wadah yang resmi namanya OSIS. Nah, pada tahun 70 sampai 72 beberapa organisasi mulai mendapat arahan ya. Jadi tidak ada organisasi yang lain yang resmi selain OSIS gitu ya. Kemudian kita lihat ininya ya, logo OSIS. Nah, itu kan kalian punya ada di bajunya. Itu ada gambar. Ada berapa ya? Ada 10 gambar. Pertama ini ada bintang sudut 5 dan 5 kelopak daun bunga. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ini tuh generasi muda adalah bunga harapan bangsa gitu. Dengan bentuk bintang sudut 5 yang menunjukkan kemurnian jiwa siswa yang berintikan Pancasila gitu ya. Jadi kelima jalan tersebut dilukiskan dalam bentuk 5 kelopak daun bunga, yaitu abdi, adab, ajar, aktif, dan amal. Ini bagus sekali ya. Harus ada mengabdi, beradab, ajarnya juga ya bagus, ininya tingkah lakunya aktif dan amal. Yang kedua, buku terbuka, tuh ada gambarnya buku ya. Jadi maksudnya belajar keras menuntut ilmu dan pengetahuan merupakan sumbangsi siswa terhadap pembangunan bangsa dan negara. Jadi kalau seorang OSIS itu, anggota OSIS itu harus sering baca buku ya. Buku adalah jendela ilmu, membaca adalah kuncinya. Kemudian ada kunci pas. Tak ada kunci. Ada kunci pas, artinya kemauan keras yang akan menumbuhkan rasa percaya diri dan mandiri. Jadi orang anak OSIS itu harus selalu pede ya. Pede dan mandiri gitu. Jadi jangan mengandalkan orang lain. Nah, kunci pas ini adalah alat kerja yang membuka semua permasalahan dan kunci pemecahan. Yang keempat, tangan terbuka itu. Ini tangannya terbuka. Kesediaan menolong orang lain. Jadi selalu kalau anak OSIS itu memiliki sifat mental yang baik dan bertanggung jawab, suka menolong orang lain yang lemah. Kemudian nomor 5-nya itu ada biduk. Nah, biduk atau perahu. Nah, gambarnya perahu yang melaju di lautan hidup menuju masa depan yang lebih baik. Nah, kita ini seperti kita ini sedang dalam perahu di lautan menuju ke daratan, ke tujuan yang ingin kita capai ya, ke tujuan akhir gitu. Kemudian ada pelangi merah putih. Nah, tujuan ya. Bu Haji mau masuk ini bisa di-exit dulu. Oh iya, sebentar. Mananya? Oh iya. Sok sadi, sok mangga. Atas mana Bu Haji? Tak acan? Mana lagi? Bu Haji tas lebat? Tak acan ya? Mana Bu Haji ya? Bu Haji enggak gitu. Ini jangan lab the meeting. Ini apa? Sinyal mungkin ya. Sok. Kayaknya sinyalnya. Ya, jadi ini ya, masuk keluar. Bu Haji belum keluar, belum ini ya.
buat buat tapi ulang lagi tuh linknya di WA grup ada nggak? Oh iya, Bu Haji lebat. Ya, saya ini ya. Bu Haji lebat. Cok diantos Bu Haji ku abi terus di WA. Tadi belum dipoto ya, belum dipoto, nantilah pas terakhir ya. Bajunya yang kemarin ya. Nah. 38. Dengan kita. Bu Haji diantos. Udah kelihatan nih kayaknya Bu Uta Udah kebaca ini? bisa di apa di ini masih di Bukan puncaknya Ya. kita kurang kali kumagi ku abi ya terus dipantau pergerakan anak kecuali panitia videonya harus diaktifkan. Oh gitu. Iya betul. Iya. Jadi memperlihatkan wajahnya masing-masing. Ya. Videonya aktifkan kecuali suara diaktifkan. Ya, silakan videonya dibuka. Silakan dah Bu Haji tos aya. Silakan videonya dibuka ya. Supaya kelihatan. Ada kamunya, bisi siapa yang masuk ya, bisi bapana, indungna gitu ya. Oke, sudah ini kita lanjutkan ya. Tadi itu sampai ke mana tadi teh ya? Sampai Pelangi Merah Putih ya. Jadi di sini tujuan nasional adalah masyarakat yang adil dan makmur. Ini kan kita diinikan merah putih bendera kita ya. Kemudian nomor 7 ada 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 buah kapas dan 5 daun kapas. Nah, Ibu sebenarnya emang nggak ngehitung ya, berarti ada 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 buah kapas dan 5 daun kapas. Nah, itu pada tanggal 17 Agustus ini 1945 menunjukkan peristiwa penegakan jembatan emas yang mengandung nilai perjuangan 1945 gitu. Kemudian ada warna kuning. Warna kuning itu lambang kehormatan ya, agung. Jadi kehormatan bila generasi muda diberi kepercayaan untuk berbuat baik dan bermanfaat melalui organisasi ya. Ini kuning itu agung. Nomor 9-nya ada warna coklat. Ini menunjukkan kedewasaan dan sikap rela berkorban bagi tanah air. Kemudian warna merah putih, warna kebangsaan Indonesia, menggambarkan hati yang suci dan berani membela kebenaran gitu ya. Nah, itu ya makna logo OSIS. Ini sangat bernilai sekali. Next itu struktur organisasi OSIS. Kalau yang sederhana itu ada kepala sekolah, ke bawahnya kesiswaan. Nah, di sini ada pembina OSIS dan dewan guru. Kemudian ketua OSIS bertanggung jawab kepada kesiswaan. Nanti ada tanggung jawab sejajar dengan ke pembina OSIS dan dewan guru. Nah, ketua OSIS itu punya sekretaris dan bendahara. Ke bawahnya ada sekbid atau sekretaris bidang dan anggota. Kalau misalnya secara detail ya, biasanya ketua OSIS itu ada wakil ketua, ada 2 wakil ketuanya juga. Ini yang sebelah kanan, ini gambar sebelah kanan. Kemudian sekretaris dan bendahara, ada wakilnya, sekretaris dan bendahara. Jadi kalau yang sebelah kiri itu secara umum gitu ya. Nah, ini khusus kalau secara detail sekbidnya ada 10. Mau ditambah juga kalau misalnya perlu boleh, atau mau dikurangi yaitu sesuai
keadaan atau kondisi kita di sekolah perlu tidak, atau misalnya ini sangat berperan ya. Nah, kita buat sekbidnya, misalnya sekbid keagamaan, sekbid bidang sosial dan sebagainya. Nah, tugas OSIS. OSIS secara harfiah bertugas mengendalikan aktivitas siswa agar mencapai tujuan yang positif. Siswa yang tergabung dalam OSIS selanjutnya disebut pengurus OSIS, yang masing-masing memiliki tugasnya masing-masing sesuai jabatan yang diembannya. Selain pengurus, guru bertanggung jawab sebagai pembina OSIS ya, yang bertugas mengawasi jalannya kepengurusan agar lebih terarah melalui kegiatannya. Nah, program kegiatan OSIS. Nah, ini ya. Saya lihat dulu ada yang mau masuk. Nah, program kegiatan OSIS itu ada berbagai bidang. Pertama, bidang keagamaan. Jadi ada kajian rutin setiap agama di sekolah dan membentuk kegiatan ekskul keagamaan. Kita kan ada BTQ, mungkin ada kegiatan agama yang lain gitu ya. Misalnya kemudian ada kajian rutin, misalnya setiap Jumat membahas tentang masalah agama gitu, itu bagus. Kemudian bidang sosial. Bidang sosial tugas melakukan penggalangan dana, bakti sosial dan sosialisasi. Itu kan tiap hari Jumatnya suka ini ada yang berkeliling ya. Nah, itu untuk sosial, untuk kegiatan OSIS sendiri. Kemudian sosialisasi kalau misalnya ada program ya. Nah, itu dari sana dananya. Kemudian bidang kesenian. Kalau ada event yang berhubungan dengan kesenian dan pengembangan potensi kesenian baik dari siswa dan skala acara. Kita kan kalau ada bulan bahasa, kemudian ada festival seni. Nah, ini banyak ya di Cangkuang itu yang berpotensi di kesenian, baik seni tradisional maupun modern. Next itu bidang lingkungan. Jadi OSIS itu ada tugas melakukan kerja bakti. Jadi jangan misalnya di sekolah saja, jadi yang di sekitar lingkungan sekolah. Nah, kita harus care terhadap lingkungan sekitar. Kemudian ada workshop, pelatihan, workshop itu ya, dan penyuluhan yang berkaitan dengan lingkungan. Yang keberapa ya? Kelima, itu olahraga. Ini bukan kesenian. Jadi misalnya melakukan kegiatan olahraga, pertandingan berkala dan mengembangkan potensi siswa dalam bidang olahraga. Nah, ini jadi ketika ada lomba-lomba atau apapun itu dari OSIS itu selalu muncul bibit-bibit atlet gitu ya. Nah, motivasi menjadi OSIS. Kalian ingin jadi anggota OSIS, apa motivasinya? Jadi dengan OSIS itu pertama kalian mendapat pengalaman berorganisasi. Dalam organisasi itu kita satu tim, jadi tidak ada ego-ego pribadi. Yang kedua, memupuk jiwa kepemimpinan. Kalau dalam OSIS itu ada ketua OSIS. Nah, dia mencoba menjadi seorang pemimpin dari beberapa siswa ya, banyak siswa ya. Nah, ini bagaimana? Dia kan jadi pemimpin. Sebagai wakil OSIS juga dia sebagai pemimpin dari mewakili ketua OSIS. Jadi dia juga sama. Nah, yang dasarnya adalah setiap orang itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri gitu ya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi anggota OSIS itu dilatih untuk kemampuan manajemen waktu. Bagaimana membagi waktu antara belajar dan berorganisasi. Jangan sampai kalian fokus ke OSIS pas belajarnya telat-telat, jadi nggak bisa mengikuti pembelajaran, tugas nggak dikerjakan. Nah,
OSIS yang sukses itu bisa membagi antara ke pembelajaran dan organisasi. Jadi pembelajarannya dia ranking, di organisasinya juga dia sukses gitu ya. Jadi harus bisa membagi waktu. Kalau orang yang lengle atau telat-telat itu agak susah gitu ya untuk bisa membagi waktu. Yang keempat, merasakan dampak melalui program kerja. Misalnya ada program kerja sosial, dia merasa lebih peduli kepada orang lain gitu. Jadi ada dampaknya baik secara pribadi maupun sosial gitu ya, atau berkelompok. Kemudian misalnya kita berorganisasi, kita merasakan bahwa kita ini satu tim ya, satu kelompok, tidak ada satu orang yang lebih gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selamat berosis di SMP Negeri 1 Cangkuang yang kita cintai. Nah, itu materinya. Ibu tutup dulu. Ada yang masuk lagi enggak ya? Nah, oke, itu materinya yang bisa Ibu sampaikan. Materinya secara umum sudah Ibu share di YouTube ya. Sebelum pembelajaran kira itu tanggal 16. Nah, coba dibuka videonya, Wah, masih lama ya, Ibu masih lama. Masih lama, nanti kita isi dengan tanya jawab ya. Ya, silakan. Nah, sekarang Ibu ada yang mau bertanya dulu nggak? Nanti kalau sudah ada yang bertanya, nanti Ibu ingin tahu, ini kan ada pengurus OSIS ya yang sudah jadi. Bagaimana pengalaman kamu selama menjadi pengurus OSIS? Nah, tanya anu berem tah saha ieu nu berem Kak? Kita share di sini ya, Putar ya. Oh iya, sok. Kalian bisa menjadi. Nah, kenapa ini ya menjadi OSIS? Tanyakan, silakan. Silakan, mau bertanya dulu silakan. Mau curhat silakan. Ini ada Mama Bucin di sini ya. Sok, mangga. Bapak, Ada yang mau bertanya? ya, kalau mau bertanya di unmute dulu. Ibu Natasha mau bertanya. Iya, Ya, silakan. silakan. Bu, kalau anggota pengurus OSIS ada nilai tambahannya nggak, Bu? Tambahan Nilai tambahan ke guru gitu. Nah, itu tadi disebutkan, ya, tadi disebutkan bahwa anggota OSIS itu motivasi menjadi OSIS itu pertama kamu mendapat pengalaman berorganisasi ya. Jadi lebih ke pribadi ya. Nah, yang tambahan jadi ke guru itu biasanya anggota OSIS itu lebih pede. Jadi orang tuh tahu ya. Kamu kan misalnya yang OSIS mah selalu hari Jumat keliling, oh tahu itu walaupun tidak diajar. Jadi lebih dekat gitu ya dengan guru itu. Kemudian anggota OSIS itu jadi karena banyak kegiatan sering ketemu sama guru. Dan kalau orang yang itu ya kalau yang tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kan jadi lebih sayang kalau misalnya ke siswa yang sering bertanya ya, sering hulir mudik, Bu ini ada kegiatan apa, ini ngenceleng cenah ya ke kelas. Oh iya, tahu itu OSIS. Kemudian biasanya anak-anak OSIS itu adalah anak yang berprestasi. Kalau misalnya secara dasarnya anggota OSIS jauh tambahan nilainya enggak. Tapi dengan adanya menjadi pengurus anggota OSIS, guru itu lebih dikenal ya. Kalau OSIS itu lebih dikenal, setiap ada kegiatan upacara mereka yang paling terdepan. Ketika ada kegiatan sosial, mereka yang terdepan, jadi tahu oh ini anak OSIS. Kalau ada razia misalnya, kemudian razia di seragam dan sebagainya, kedisiplinan, itu anak OSIS yang di depannya ya. Jadi oh iya ini tahu ini OSIS gitu. Ya. Ya, jadi wajahnya dikenal kalau orang OSIS mah ya, pengurus OSIS. Jadi dikenal. Jadi
kalau yang lebih kenal kan jadi kitanya lebih sayang, dan nilainya juga mungkin ada ini ya buan, ada pertimbangan ini anak-anak yang ini ya gitu. Iya. Tapi tadi pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kamu sering ketemu guru-guru, oh dia si Anuma dan bagus anaknya, jadi bisa aja memberikan nilai, ya, memberikan nilai tambahan karena anaknya santun, seperti itu ya betul ya. Iya, iya. Mudah-mudahan jelas ya. Ya, silakan lagi yang mau bertanya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nah, kalian ada Bu Tariana. Oke. Kita masih lama Ya, ya sok. Kalau enggak ini ibu tanya. Ini teh ada tadi teh perasaan ada Deborah ya. Deborah mana? Deborah ada enggak? Masih hidup? Belum kelihatan. Tadi tuh Deborah ada. Ini siapa nih? Ini yang sudah pakai jas merah berarti sudah jadi ini ya pengurus OSIS ya? Iya, Rafael kayaknya. Rafael dari kelas 8C ya. Rafael kamu atau Rafael di kamari Rafael eksis terus ya. Nah ganti ini siapa namanya yang agak ini nih Kaisila. Ayo dipanggilnya apa ini? Namanya Kaisila. Hah? Suaranya nak. Cing tarik atau maknya gede hari suaranya letik itu. Sok cing tarik. Oh, teh iya men. Oke, bagaimana pengalaman kamu menjadi anggota atau pengurus OSIS? Kaisila, Ibu ingin tahu nih. Nggak kedengaran? Ante, sih nggak gerenyem ini ya. Nggak kedengaran ya? Ya. Ngelag cenah. Ya we atuh Bintang, sok silakan. Silakan, Bintang. Bagaimana pengalaman kamu menjadi pengurus ya OSIS, silakan. Suaranya mana? Ini di unmute. Yang mau ngomong di unmute speakernya. Tak eta we atuh ta Cepi. Nah, tanya suaraan. Cing tarik Cepi. Bagaimana pengalaman kamu menjadi pengurus OSIS? Pengalaman sama di OSIS. Iya. Menyenangkan tidak? Menyenangkan ya. Bersosialisasi, berinteraksi dengan sama siswa. Masuk itu? Terus apa lagi? Anggota OSISnya kan keburu Covid ya. Jadi enggak ini ya. Harusnya tuh yang kelas 9. Mana sih kelas 9? Mana kelas 9 ngacung? Deborah, mana Deborah? Ada nggak Deborah? Jadi yang sudah merasakan bagaimana pengalaman OSIS di waktu tatap muka ya. Kalau kemarin OSIS yang baru kan kebanyakannya Covid gitu, jadi kegiatannya kurang. Bukan OSISnya Covid ya, ini maaf ini. Bukan OSISnya Covid, bukan. Kita pandemi. Nah, jadi kegiatannya tidak ada gitu ya. Hanya berapa bulan. Anak kita tidak. Iya. Yang kelas 9 siapa ini? Yang kelas 9 tadi perasaan ada Deborah tadi teh. Cindy, mana ada Cindy enggak? Ini ketua OSISnya mana? Nggak hadir kayaknya ya. Siapa lagi ya? Ini coba ngacung atau ngaku. Ya Ilma, silakan Ilma. Karena masuk Joli ya. Ilma. Ya, Ilma, halo Ilma. Iya, Pak Ibu. Bagaimana coba kamu share, kamu berbagi bagaimana pengalaman kamu menjadi pengurus OSIS gitu ya. Silakan. Banyak Ibu.
Ya, sok, yo share ke yang lain ya. Ya, Salah satunya apa gitu ya. ya. Jadi Yang teman yang kamu berkesan, yang berkesan ya, yang berkesan. Silakan. Apa ya? Nanti ibu yang lain dulu. Nah, yang Ibu lihat ya, OSIS SMP 1 Cangkuang itu kan aktif ya. Mereka membuat majalah dinding. Kemudian yang ketika ada apa ya, ada kegiatan peringatan ulang tahun guru ya, mereka itu membuat sesuatu yang spesial untuk guru-guru tercinta ya. Mereka memberi bunga, walaupun bukan bunga asli ya, tapi guru-guru itu sangat menghargai dengan adanya apa ya. Jadi mereka itu membuat bunga dari bahan-bahan kertas gitu ya, plastik. Nah, mereka memberikan bunga tersebut ke guru-guru yang mereka ini ya hormati gitu. Jadi semuanya dikasih di kayak upacara, itu sangat berkesan ya. Kemudian yang Ibu tahu, OSIS di SMP Cangkuang itu ada kegiatan, misalnya kemarin ada literasi ya, yang pelatihan menulis, itu salah satunya Deborah yang ikut ke sana. Itu diwakili oleh OSIS gitu. Terus kegiatan misalnya ada yang meninggal ya, orang tua atau siapa, nah itu OSIS. Nah itu yang Ibu lihat, walaupun Ibu tidak mengajar Rafael, Ibu apal Rafael dan osok mawa kencleng gitu ya. Jadi yang membagikan yang ini ya, jadi itu diberikan dana sosial gitu untuk yang mengalami ini ya, musibah gitu. Jadi yang Ibu lihat, jadi OSIS itu yang terdepan. Nah, di SMP juga ada organisasi ekskul yang lain. Misalnya bidang olahraga ada voli, taekwondo, kemudian ada apa? Bukan di olahraga itu ada bidang apa? Ada pramuka. Nah, pramuka itu banyak prestasinya ya. Kemudian PMR, Paskibra, ada CIC ya. Ada banyak lah, pokoknya seni tari gitu. Jadi di Cangkuang itu banyak potensi. Nah, jadi potensi itu setiap orang itu pasti punya kelebihannya masing-masing ya. Jadi itu harus digali. Kadang kita tidak tahu bahwa kita ini punya potensi untuk jadi pemimpin. Nah, yang Ibu harapkan untuk ketua OSIS tahun sekarang ini ada laki-lakinya gitu. Jadi kok laki-laki tuh jarang di OSIS ya. Jadi banyaknya perempuan gitu. Nah, why ya? Ada apa dengan laki-laki ini gitu ya. Nah, jadi cobalah lebih partisipatif di keanggotaan OSIS ya. Oke. Aktif lagi ya Butar ya. Iya. Anak laki-lakinya aktif lagi. Bener. Nah, ini kan ada wajah laki-laki nih, ada 5, ada 4. Nah, ini alhamdulillah ya. Jadi tetap survive, tetap bertahan. Jadi walaupun kalian punya organisasinya OSIS, itu kan OSIS ya, organisasi siswa yang resmi ya di sekolah. Mau ke ekskul yang lain boleh, tapi harus bisa membagi waktu. Itu kuncinya, bisa membagi waktu. Ya. Silakan, itu saha nu ngacung ngadek nanya atau mau tau hungkul? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya, silakan. Mumpung ada Bu Tariana. Oke. Ya, tentang OSIS. Sok, Rafael mau nanya silakan. Iya Bu, saya mau tanya Bu, kalau misalnya OSIS itu, kalau misalnya pengurus OSIS itu bisa membantu masuk ke SMA apa juga Bu? Atau gimana Bu? Yang dimasukkan ke sana adalah jalur prestasi. Kalau di OSIS kamu berprestasi, ya jadi ada prestasi itu kan dari kegiatan olahraga, dari kegiatan akademik itu siswa berprestasi. Jadi bukan dari OSISnya, tapi lebih ke ekskulnya. iya. Lebih ke ekskul ya Bu ya. Iya. Jadi misalnya di SMA itu ada jalur prestasinya itu
Jadi kan ada olahraga, akademik. Kalau kamu secara pribadi bisa prestasinya bagus, anggota OSIS itu lebih baik. Jadi ada plusnya itu kegiatan berorganisasi. Kemudian kalau anggota OSIS itu biasanya kalau kuliah itu biasanya jadi ketua juga, jadi apa? Jadi aktif di kuliahan gitu. Jadi ketua BEM gitu ya. Jadi kalau di SMA ketua OSIS juga, pengurus OSIS. Jadi biasanya kalau kita biasa berorganisasi ke publik itu masalah hubungan apa ya, jadi komunikasinya itu lebih enak gitu. Lebih mudah ya. Lebih mudah. Dan biasanya yang ketua OSIS, pengurus OSIS di SMA dan di kuliahannya juga suka jadi pengurus. Kalau di sekolah OSIS, kalau di kuliahan kan BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, yang sekarang yang jadi menteri, jadi apa itu tuh ya, itu awalnya dari OSIS gitu. Jadi maksudnya dia dari dulu berorganisasi ya gitu, Rafael. Jadi nilai plusnya, tapi bukan jadi yang utama. Nah, yang utamanya itu prestasinya. Misalnya kamu jadi juara siswa berprestasi tingkat provinsi, anggota OSIS juga, nah itu bisa masuk gitu ya. Kalau misalnya muslim ya, juz dia bisa menghafal 30 juz, itu bisa masuk. Jadi banyak ini ya, jadi secara pribadi prestasinya. Nah, OSIS itu jadi plusnya. Ada plusnya bahwa saya ini anggota OSIS, kecuali kamu pas di lomba jadi ketua OSIS, kamu yang teladan gitu kan, itu prestasi juga. Itu kan ada kayak kejuaraan antar OSIS sekolah, antar sekolah tingkat provinsi ya. Itu jadi kalian coba buka wawasannya. Bagaimana dengan OSIS SMP lain se-Indonesia, ada grup OSIS se-Indonesia. Jadi saling sharing. Kita ini ternyata bukan sendiri ya. Kita ini berbagi dengan dunia gitu. Jadi coba rada-rada ini wawasannya diperluas gitu. Nah gitu ya Rafael ya. Sok ku ibu doakeun lah kamu jadi sukses gitu ya. Lihat ini juga. Ya, sok. Saha deui nu bade naroskeun? Ayo saha itu siga Intan Aina sanes ya. Nisrina. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Nisrina mungkin mau nanya, Nisrina. Ini teh ada yang sudah anggota, ada yang belum kan? Ya, gue mau nanya kalau Iya. misalkan OSIS gitu tapi ada kekurangan nggak Bapak? Oh, iya makasih ya. Kekurangannya apa? Kekurangan uang. Bukan ya. Jadi gini, Nisrina, yang namanya orang pasti banyak kekurangan ya. Nah itu kita harus akui. Nah tapi kita harus bisa menghormati kekurangan orang lain. Jadi siapa tahu setiap orang itu kan punya potensi ya. Mungkin di A itu dia lemah, tapi di B dia itu kuat. Ada orang yang pintar matematik tapi bahasanya jelek gitu. Nah, kamu jangan merasa jadi rendah diri dengan adanya kekurangan. Tapi kekurangan itu jangan terlalu dibesar-besarkan gitu ya. Cobalah yang dibesarkannya itu kelebihannya. Nah, kita juga harus menganggap ke orang yang misalnya memiliki kekurangan itu tong sombong. Kita harus menghormati dan menghargai dia sebagai seorang manusia. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, yang sempurna itu hanya Allah. Nah gitu ya, hanya Tuhan. Jadi jangan rendah diri dengan adanya kekurangan. Nah gitu, mungkin gitu ya. Nggak apa-apa, yang ini Bu, saya mah nggak bisa ini ke OSIS teh. Masuk aja dulu. Siapa tahu kekurangan kamu itu bisa diperkecil dengan masuknya ke OSIS ya. Jadi kalau anggota OSIS itu biasanya lebih percaya diri. Percaya. Bagaimana orang percaya sama kamu kalau kamu juga nggak percaya sama diri sendiri. Jadi kita harus percaya sama diri sendiri. Supaya orang lain itu percaya ya. Bagaimana orang percaya sama kamu, kamunya juga nggak percaya sama diri sendiri gitu.
pede ya, be confident. Nah gitu. Kak, saya punya kelebihan. Justru itu kelebihan yang harus dikeluarkan ya. Jadi kelemahannya dikurangi. Nah gitu. Di ini ya, sedikit demi sedikit. Tapi kita juga ke orang lain yang memiliki kelemahan jangan memandang rendah. Siapa tahu orang yang punya kelemahan di A, dia itu kelebihannya di mana gitu. Jadi tinggal diasah ya. Tinggal diasah gitu. Jadi tajam. Bagaimana mengasah supaya kelemahan itu jadi kelebihan? Sering baca ya, buka wawasannya yang luas gitu. Sering berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kita oh iya, saya ini gini. Kalau kitanya hanya diam saja ya, atau kalah ke murukusunu. Tahu murukusunu? Murukusunu teh cicing naon itu teh mager ya, alamun maot weh tos wassalam. Jangan mager ya, malas gerak. Nah jadi harus ini aktif gitu. Sok Sadi. Nah ibu tanya, ada yang punya pasangan di OSIS enggak? Sok tak iya tanunges OSIS tah. Ternyata OSIS itu tempat nanti bisa mencari ini ya, someone spesial cenah. Betul ini. Aya teh di dia nu ieu tah OSIS tah. Enggak boleh pacaran. Oh, enggak boleh pacaran. Iya, im ari apa namanya, naksir mah enggak apa-apa ya. Tapi biasanya anak OSIS itu idola ya. Idola, idol boy. Di OSIS itu jadi semacam, kalau yang di OSIS teh jadi idola bagi semua. Makanya suka jadi contoh. Ya. Jadi oh itu anak OSIS. Kalau dulu ibu di SMA yang idola itu yang jurusan fisika. Oh itu anak A1, ketinggalan kecamatannya tararebel karena mereka pintar, padahal tidak semuanya pintar ya. Banyak membaca. Karena banyak membaca. Jadi orang yang dari fisika itu A1 itu pasti para rinter gitu ya, jadi kesannya. Nah, sama juga anak-anak OSIS mah biasanya para rinter. Kemudian jadi idola yang lain gitu. Amin. Ya, sok. Aya nu ditaroskeun. Nah, sekarang ibu tanya ke Rona. Coba ibu tanya ke Rona. Wah, cenah ibu saya ditanya. Nah, menurut kamu ya, kesulitan kamu ketika jadi pengurus OSIS apa? Kendala yang kamu hadapi? Unmute dulu Rona. Sok, Rona. Kesulitan karena di OSIS itu kadang bagi waktu, kadang juga Orang tua. jadi kalau ya, jadi kadang suka ada larangan gitu kalau ada kumpul gitu. Terus kalau waktu paling belajar sama kalau ngejalanin program gitu. Jadi kalau misalnya lagi belajar terus harus ada program yang jalanin, tapi nggak bisa gitu. Jadi susahnya kadang dibagi waktu sama orang tua. Oh iya. Jam meren kumpulna dari pagi sampai petang meren, atau itunya harus dibagi ya. Nah itu yang ketua OSIS sekarang, the future leader ya, the future leader nanti yang ketua OSIS sekarang ini harus bisa ya. Jadi lihat kalau misalnya kegiatan OSIS tidak mengganggu pembelajaran, pasti orang tua itu melarang ketika kamu belajar terganggu karena ada kegiatan OSIS. Itu harus bisa membaginya gitu. Jadi jangan terlalu mengganggu kegiatan pembelajaran. Kalaulah misalnya terpaksa, ya jangan sering-sering juga gitu. Jadi pasti orang tua melarang kalau misalnya kegiatannya sampai mengganggu kamu tuh gak makan gitu ya. Dulu pernah ada orang tua yang mengirimkan makanan gitu ya, itu karena sayangnya. Ini ada kegiatan cenah anaknya jadi belum makan. Nah itu jadi karena sayang gitu ya. Ya, jadi katanya itu membagi waktu. Makanya the future leader yang nanti menjadi pemimpin OSIS, ketua OSIS, harus bisa pemetaan waktunya ya.
membagi waktunya. Jangan sampai kegiatan OSIS dalam tanda kutip mengalahkan pembelajaran, ya. Jadi kamu yang utama belajar di sekolah, nah kegiatan OSIS itu tambahan, ya. Nah gitu. Silakan. Makasih Rona. Nah sekarang ibu tanya ini siapa nih? Natasha mah udah tadi. Ya Rai itu tadi tuh udah ngomong ya belum? Maldiansa. Nah Maldiansa, nah tadi Kaila. Oh tadi Kaisila tadi. Akun Bu. Oh ganti akun. Tadi Kaisila teh nama ibunya. Ya makanya. Nama ibu Pak. Oh. Nama kan punya konveksi Bu. Oh, iya, ya. Coba Maldiansa, silakan share pengalaman kamu menjadi pengurus OSIS yang berkesan gitu ya, silakan. Kalau kesannya mah ya bisa berjuang bareng sama teman-teman, bisa ngerasain sukses senang bareng sama teman-teman. Terus juga dapat banyak teman gitu Bu. Kan OSIS bukan hanya di sekolah, karena ada itu kegiatan keluar sekolah. Ya. Menambah wawasan. Oh gitu. Ya tuh bagus ya. Kemarin kegiatan OSISnya apa saja yang kamu ikuti? Nah sekarang ke Ika aja, Ika ya. Kak, coba kegiatan OSIS kemarin yang kamu ingat apa saja yang sudah dilakukan? Sok atuh Rafael mana ya teh Ika mana? Ya, Ika. Ya sok. Nanti ditambah sama Ika. Sok Rafael. Yang program-program yang paling diingat sama Rafael itu Baksos, Gepo. Lain baksosnya gimana? Baksosnya ceritakan, baksosnya ngapain aja? Baksos itu kayak ngumpulin dana, terus kita beliin buah sembako gitu, terus dibagiin ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, bagus ya. Ke siapa? Ke masyarakat atau ke anggota OSIS atau ke siswa yang lain? Masyarakat Bu. Oh ya. Terus mobilin kalau mobilin itu kayak kegiatan kerja bakti atau menghijaukan sekolah, terus membersihkan sampah-sampah atau yang kotor di sekolah, sama menghias-hias sekolah. oh iya. Ya. 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 Coba Ika. Kak, latong melong wae ka luhur Ika. Sok. Ya potongna ka luhur wae. Silakan mau ditambahkan Ika. Kemana Ika-nya tadi ditutup ya videonya? Kak, ayah Ika, silakan. Oh. Ayo. Ayo Ika. Nah, kalau boleh tahu Ibu siapa yang kandidat sekarang? Enggak tahu. Ada 3 Bu yang kandidat. Iya, siapa aja? Oh, belum rahasia. Enggak. Sok sebutkeun. Sok atuh Intan nyarios teh sapotong-sapotong sawe. Itu Rona aja yang ngasih tahu Rona. Rona. Mana Rona? Rona sebutin. Rona sebutin. Sok we atuh Intan meni kamu teh ngasih. Oh iya, sok. Kandidat pertama Humda sama Ika. Kandidat kedua Rai sama Naila. Kandidat ketiga Ruth sama Rona. Rai sama itu perempuan semua ya? Nggak ada cowoknya ya? Oh ya udah nggak apa-apa. Ya, Bu. Kenapa ini pada nggak mau cowok teh? Nah ibu tanya ke Cepi. Diri. Nah ke Cepi.
kenapa Anda tidak mau mencalonkan diri? Kamu kan laki-laki ya? Kenapa? Sus- Tapi nggak pede. Oh, awalnya daftar, terus mengundurkan diri. Ya Bu, awalnya Ah, oke. Berarti ini teh ada kekhawatiran ya. Jadi sudah mencalonkan diri, mengundurkan diri. Pertama itu masalahnya dia tidak pede. Kedua ada kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkan? Maldiansah, kenapa kamu nggak mencalonkan? Kamu kan laki-laki, Jadi Bu, ya? enggak, jadi Rizno punya kayak ikut apa namanya itu sekolah sepak bola. Mm-mm. Nah sekarang teh waktu kemarin ada penyeleksian teh kebetulan lagi seleksi untuk ke provinsi. Oh, jadi ada kesibukan yang lain. Oke, terima kasih. Cepi, kenapa Anda tidak mencalonkan diri? Gimana ya? Susah mengatakan. Ya. Mana suaranya nggak ada? Oh, takut nggak bisa bagi waktu. Jadi kesannya OSISnya capek ya? Kalian capek nggak yang jadi OSIS, yang jadi ketua, yang jadi pengurus OSIS? Enggak banget Bu, enggak. Nggak banget. Sok Intan. Coba sharing. Plus minus kamu jadi pengurus OSIS, sok Intan. Ibu ingin tahu. Ini kan Intan ini senior ya. Dia udah kelas 9 loh. Pengurus OSISnya berapa tahun dia? Silakan. Aku masih TK. Nyaburu sok-sok. Intan, coba kamu share. Menurut kamu yang paling menarik dan hambatan di OSIS itu apa? Iya. Kelasnya lebih banyak pengalaman, terus lebih yang kata ibu tadi lebih dekat dengan guru-guru lainnya, lebih mengenal sama teman-teman yang lainnya, terus lebih terbuka sama siswa-siswa yang lain, karena yang tadi ibu bilang kan kita tuh bukan cerminan apa sih, panutan lah intinya mah. Nah dari situ tuh Intan belajar untuk lebih bisa berani, lebih bisa pede. Jadi banyak banget plusnya, kalau misalkan diomongin juga nggak bakal. Tapi kalau misalnya apa ya, ada tapi Intan nggak tahu. Ada tapi Intan nggak tahu. Kenapa ada tapi nggak tahu? Pasti tahu. Tadi masalahnya sebagian besar itu adalah membagi waktu itu ya. Jadi masalah. Nah, untuk kandidat OSIS ke depan, jadi masalah utama ini kan yang menjadi masalah tadi membagi waktu dan orang tua ya. Orang tua itu pasti akan menerima ketika melihat ya biasa aja ya, normal-normal saja, kegiatan tidak mengganggu pembelajaran. Jadi kamu harus diutamakan satu, itu tujuan kamu sekolah adalah untuk belajar ya, mencari ilmu di sekolah. Jangan sampai kamu bolos karena kegiatan OSIS. Nah, itu yang utama. Yang kedua, yang kandidat yang sekarang harus memikirkan bagaimana kegiatan OSIS itu berlangsung tidak mengganggu pembelajaran. Berarti itu pemetaan kegiatannya itu harus dipikirkan matang-matang. Nah, Ibu sangat mendukung ketika majalah dinding semakin banyak dengan ekspresi siswa gitu ya, puisi, kemudian karangan. Kalian bisa membuat blog ya. Ibu juga kan sedang membuat blog. Itu silakan itu namanya dikelola oleh OSIS gitu. Jadi OSIS itu yang terdepan. Jadi perannya itu di sekolah, kamu itu sebagai good example, contoh yang baik dari siswa yang lain gitu. Nah, jadi masalah utama adalah waktu.
kadang-kadang waktunya melebihi, kadang-kadang mengganggu pembelajaran. Jadi kalian kan karena ada kegiatan OSIS sampai malam gitu ya. Nah, coba di ini. Kalau misalnya kalian sekolah dari jam berapa ya? Dari pagi sampai jam 12, ya bisa pulang sekitar paling lambat itu jam 2 lah atau jam 3. Jangan sampai ke jam 5 ninggal teh ya. Ayo sampai ke kegiatan bukan OSIS saja. Ekskul teh sampai berjam-jam. Nah, itu mungkin yang membuat orang tua kalian khawatir dan melarang, ya. Nah, ibu juga sebagai orang tua pasti melarang ketika anak itu nggak pulang-pulang dari sekolah, ngapain saja di sekolah. Nah, gitu ya, kan bisa jadi pertanyaan. Nah, jadi untuk kandidat nanti ketua OSIS, kegiatannya harus betul-betul real dan tidak mengganggu pembelajaran. Itu ya yang ibu sampaikan. Ada lagi yang mau bertanya? Ini tuh terlalu lama ya. Udah berarti tinggal sebentar lagi ya. Silakan. Ada yang mau bertanya atau mau curhat atau boleh ya yang lain juga boleh ditanyakan. Bu Azarin mau bertanya. Iya. Mangga. Bagaimana caranya untuk menjadi seorang anggota OSIS yang baik dan tetap berprestasi dalam pelajaran sekolah? Itu yang nanya tuh siapa? Mana itu tuh? Ajari? Azarin bukan? Azarin. Azarin? Ivana ya. Oh iya. Bu, cara bagaimana membagi waktu? Tadi sudah disebut. Ya, jadi berprestasi di sekolah, tapi tetap di OSIS juga. Gitu ya? Ya. Ya. Jadi gini, kalau ibu dulu ya, ibu bukan mau sombong, ibu teh ranking 1 loh. Nah, gitu ya. Kalau dulu itu ranking 1 teh dikedepankan, itu kan jadi kayak kebanggaan ya. Bangga banget kita dikasih hadiah. Nanti juga ibu nanti ke kepala sekolah ya, minta supaya ranking 1 itu dikasih hadiah. Itu bangga banget, walaupun dikasih kain gitu ya, seragam, tapi sangat bangga ketika kita di depan diupacarakan, diberi penghargaan sebagai ranking 1. Ibu SMP-nya di SMP 1 Banjaran. Nah, bagaimana caranya? Ibu juga anggota OSIS dulu ya. Ini mah pengalaman aja dulu ya. Ibu itu kalau kelas 7 itu siang sama. Nah, ibu pagi itu belajar. Ya, belajar. Pas pulang dari sekolah itu jam 5 ya. Setelah mandi dan istirahat, dibuka yang tadi teh, bisi lupa pelajaran yang tadi. Nah, pas malamnya ibu mengerjakan tugas untuk besok. Ya, jadi ibu jarang-jarang nonton film atau nonton TV gitu. Jadi dulu itu karena jauh, kita harus naik angkot. Jadi kalau misalnya masuk jam 12, ibu jam 11 sudah ada di sekolah, stasiun Kasiangan. Nah, kemudian jadi prinsipnya kalau yang namanya belajar itu seringnya, bukan lamanya. Walaupun kita hanya baca buku 5 menit, itu lebih baik daripada baca buku 5 jam gitu sekali. Tapi jadi seringnya kita membaca, membuka-buka. Kalau sekarang kan bisa pakai searching ya. Nah, dulu kan tidak ada itu internet, kita jarang-jarang. Ibu kalau datang ke sekolah langsung ke perpustakaan, baca di perpustakaan. Kalau buku novel dan roman yang ada di perpustakaan sudah ibu baca semua. Ya, dulu itu ibu jadi tempatnya kalau mencari ibu pasti ada di perpustakaan. Ternyata ibu ini ya senang gitu ya, baca-baca cerpen, roman dulu itu ya, sampai tahu. Jadi bahasa Indonesianya bagus itu ya, karena kita tahu cerita ya. Nah, itu prinsipnya untuk belajar seringnya daripada lamanya. Jadi mau setengah jam tapi 5 kali atau 3 kali daripada kamu belajar 1 kali 5 jam misalnya teh, ngaguder we mulak ya, yeuna teh. Nah, mulak, tahu mulak?
Nah ya, jadi keluar itu, jadi karena terlalu banyak dimasukin, jadi kalau otak manusia itu kan harus sedikit sedikit ya, kayak kita menuangkan air ulah sampai ke keluar gitu, lebar, tahu lebar keluar ya, jadi mudal. Satu itu. Kedua, apapun yang kamu lakukan harus selalu ada restu orang tua ya. Kadang-kadang kita merasa ini yang terbaik tapi orang tua tidak mengizinkan, jangan. Jadi sebelum kamu pergi sekolah, mah berangkat ya, minta doanya. Nah itu lebih mudah ya. Kalau ibu dulu sebelum berangkatnya suka ditiup itu mun teh, wah cenah gitu ya, sing salamet cenah gitu ya. Itu berlangsung sampai ibu kuliah, terasa dinginnya doa orang tua itu ke umun-umun, jadi tenang gitu tuh ya. Nah, jadi membagi waktu seperti itu. Kegiatan OSIS, ibu itu selain di OSIS dulu itu silat ya, bukan silat, PKS, patroli keamanan sekolah. Itu kan kegiatannya minggu. Jadi menghabiskan waktu untuk, jadi tidak ada istirahat. Tapi hari-hari yang biasa ibu tidak. Jadi dilihat kegiatan OSIS juga tidak sering-sering bertemu. Ketika ini biasanya pertemuannya seminggu sekali, jadi nggak mengganggu. Nah makanya supaya kamu bisa membagi waktu, kegiatan OSISnya tong rementing, misalnya maksimal seminggu 2 kali lah yang nanti kandidatnya ya, supaya kamunya tidak fokus ke kegiatan OSIS. Kalau misalnya kegiatannya hampir tiap hari, itu mah rindu kayaknya ingin bertemu, bukan masalah ada kegiatan ya. Yang namanya kegiatan itu bisa dilaksanakan, tidak harus selalu bertemu face to face ya. Kalau ada kegiatan, ada tugas kan bisa dilaksanakan masing-masing. Kalau dulu ibu di OSIS di share, ini kamu berkumpul, tugasnya apa, kita kerjakan masing-masing, nah nanti disatukan gitu. Jadi tidak harus selalu ngumpul terus ya, ngumpul gitu ya. Nah itu yang pengalaman ibu, Neng, mangga. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi untuk belajar lebih seringnya kita belajar daripada lamanya. Yang kedua, kegiatan OSISnya jangan sering-sering. Jadi nanti untuk kandidat jangan terlalu menghabiskan waktu untuk kegiatan OSIS. Kamu yang utamanya adalah belajar ya. Nah tina maksimal atau seminggu 2 kali bertemunya, atau sekali lah. Kalau ibu mah dulu sekali, seminggu sekali ya kegiatan OSIS teh gitu. Kecuali ada misalnya bulan bahasa yang kita harus bertemu agak ini teh, jadi sebelum yang sekolah siang ya pagi, jadi tidak mengganggu pembelajaran ya. Dulu ibu tidak ada misalnya lagi ngajar, lagi belajar ini cina kumpul OSIS, enggak. Jadi si ketuanya sudah tahu ya. Gitu aja, Neng. Mudah-mudahan jelas. Iya, Bu. Makasih. Siapa lagi? Saya mau nanya, Bu. Ya. Kak Asisa harus mengambil keputusan. Apa? Mengambil keputusan, Bu. Oh, mengambil keputusan. Bagaimana caranya mengambil keputusan? Gitu? Oh iya. Karena takut. Oh gitu. Jadi gini, yang namanya orang suka itu kan lurus ya. Di sini sudah siap mengambil keputusan A. Pas di akhir-akhir ada yang ngomong, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi, maju lagi ya. Nah, kalau itu sifat yang alami dari manusia ya, suka ini. Tapi kamu harus bisa mengambil keputusan pas di, kadang-kadang suka berubah pas di akhir ya, itu teh ya, suka berubah. Ini masuk OSIS enggak, saya mau masuk, ini sudah berapa persen saya pede mau masuk OSIS. Pas dikasih tahu kok teman-teman, OSIS teh gini, mundur lagi, nggak jadi gitu ya. Nah itu kan alami ya. Nah bagaimana cara mengambil keputusan? Kamu timbang-timbang plus minusnya. Kalau jadi OSIS positifnya ini, kalau minusnya ini. Kalau banyak positifnya ya kamu ambil yang positif. Ketika banyak yang
was-was gitu ya, jadi was-was, jadi ragu-ragu. Saya mau jadi ketua OSIS, ya. Nah, ketika misalnya keputusan kamu itu salah, ambil resiko. Jangan pernah menyesali keputusan yang sudah diambil, ya. Jangan menyalahkan orang lain kalau ibu prinsipnya. Ketika misalnya saya ini masuk ke UPI ya, saya itu kan ingin ke ITB, tapi ternyata saya masuk ke UPI. Jangan pernah menyesal. Misalnya kalau misalnya karena nggak kamu mah, jadi saya jadi masuk ke UPI lah, untuk maka ITB. Jangan seperti itu. Kalau ibu, yang namanya sudah keputusan diambil, itu resiko tanggung sendiri. Jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah menyesal terhadap keputusan itu, gitu ya. Kalau misalnya keputusannya buruk, bagaimana cara memperbaikinya? Kalau misalnya positif, yaitu syukur. Kalau ternyata pilihan kita itu salah, memperbaikinya gimana? Tapi jangan melihat ke belakang atau menyalahkan, ada kamu yang ngusulin saya jadi ini, kamu enggak. Jangan pernah menyalahkan orang lain terhadap keputusan yang sudah kamu ambil, gitu ya. Pertama, jangan menyalahkan orang lain. Yang kedua, terima keputusan itu dengan resikonya, ya. Nah, kemudian kalau misalnya keputusan yang kamu ambil ternyata akibatnya fatal, kurangi. Bagaimana cara solusinya, gitu aja, ya. Ya, jadi harus ini. Saya mau pilih yang A, gitu. Ya, jadi lihat plus minusnya. Kalau banyak plusnya ambil, gitu. Kalau misalnya muslimah kan istihoroh, gitu ya. Istihoroh lah, berarti ini keputusan yang terbaik, gitu. Dan kita harus yakin bahwa kita juga hanya berusaha ya. Ternyata pilihan yang terbaik adalah, perencanaan yang baik adalah Allah, ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya pengalaman ibu. Ibu waktu SMA itu milihnya, ibu dapat ikatan apa namanya, dulu itu kan ranking 1 sampai 3 dapat namanya PMDK ya. Nah, ibu dapat ini ke UGM, diterima di jurusan informatika. Tapi ibu ingin ke ITB. Dibiarkan tuh yang UGM, ibu tes ke ITB. Ternyata ITB ibu nggak masuk. Nah, itu Tuhan yang ini ya, kita hanya merencanakan, Tuhan yang menentukan. Tapi ibu tidak akan merasa menyesal terhadap keputusan yang sudah diambil, walaupun misalnya ternyata jelek. Ternyata tahun berikutnya ibu masuk ke UPI dan itulah yang terbaik, gitu menurut ibu ya. Nah, gitu. Jadi kalau bagaimana kalau saya di ITB mungkin akan begini. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu, Neng ya. Jadi pertama pilih plus minusnya, kemudian jangan menyalahkan orang lain ketika keputusan itu jelek, gitu ya. Perbaiki saja ya, gitu Neng. Makasih Ki, itu ian kecilan. Silakan, tinggal berapa menit lagi Buhan? Sok silakan yang mau yang lain, ini mah jadi tungtung nama nggak bucin ya mah ya. Silakan. Halo Araraya, coba dibuka videonya supaya ibu lihat kamu masih ada, masih hidup. Ada. Iya, sok buka atuh videonya, orang foto. Satu, sok buka. Satu, kayak orang foto gelanya. Nah, ada yang nyanyi. Ya, sok 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Ini siapa yang pakai ini? Oke, yang pakai kaos tuh. Nah, Dewi. Ini kenapa namanya Dewi, keluarnya laki-laki? Ini HP mama. Oh, HP mama. Nah, ini pakai kaos olahraga. Oh gitu, iya, nggak apa-apa.
Ya, namanya siapa? Namanya Dewi gitu? namanya teh Bi? ini akun mama. Oh, HP mama namanya Dewi. Ternyata wajahnya Dewa ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Nah ini ya, kelihatan tuh cantiknya kalau videonya dibuka. Nah ini coba dibuka lagi. Ini ada 38. Ini yang lain kemana ya? Pada dingin kayaknya. Ya terima kasih sudah bisa hadir walaupun di cuaca yang dingin ya. Pinginnya kan rebahan ya. Jangan jadi generasi rebahan ya. Hanya rebahan aja, memikirkan nasib, nangis gitu ya. Bangun ya. Bangkitlah untuk meraih cita-citamu gitu. Impianmu walaupun masih dari rumah. Ya, jangan rebahan aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya ini aja Buhan tutup ya. Selamat berosis. Kemudian jadilah yang terbaik, be your best ya, do your best. Dimanapun kalian menjadi pengurus, mau jadi siswa, jadilah siswa yang terbaik, jadilah siswa pengurus OSIS yang terbaik gitu ya. Jadi kalau kita berusaha sebaik-baiknya, hasilnya juga pasti akan yang terbaik ya, gitu aja. Do your best gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Buhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buhan, speaker nak. Buhan, speaker nak di unmute. Orang tua. Ya, maklum orang tua ya. Baik, terima kasih Bu Tan yang sudah menyampaikan materinya mengenai OSIS yang begitu jelas ya, panjang lebar, bahkan Bu Tan juga mengutarakan pengalamannya semasa sekolah. Jadi kamu ambil benang merahnya ya, apa yang dijelaskan oleh Bu Tar bahwa kamu itu adalah siswa-siswa yang terpilih menjadi pengurus OSIS ya. Tadi dikatakan menjadi OSIS itu merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kalian untuk dapat berorganisasi ya. Ketika kamu bisa berorganisasi di sekolah, khususnya di SMP, di sekolah tingkat pertama, maka ketika kalian masuk ke jenjang yang lebih tinggi, maka kamu akan timbul rasa pedenya. Ketika masuk ke jenjang yang lebih tinggi, kamu lebih bisa berkomunikasi, lebih bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Jadi tidak vakum, ya, tidak merasa aduh saya mah dan begini, saya mah banyak kurangnya. Seperti tadi dikatakan oleh siapa tuh ya? Jangan takut salah, karena setiap orang itu ada kelebihan, ada kekurangannya, ya. Ketika kamu bisa beradaptasi, bisa bersosialisasi, bisa berorganisasi, maka lama-lama kamu akan bisa mengikuti mereka, ya. Jadi kelemahan-kelemahan atau kekurangan kamu akan lebih diminimalisir, ya. Kemudian dengan OSIS, ya, jadi OSIS itu memfasilitasi, jadi kamu itu harus menjadi contoh bagi teman-temannya, ya, dalam rangka mengeluarkan aspirasi, ekspresi, kreativitas, ya, sehingga akan berkontribusi untuk hal-hal yang positif, ya. Jadi tadi kata Bu Tarian dikatakan yang jadi OSISnya biasanya jadi idola, itu sudah tentu itu pintar, udah pintar, pandai bicaranya di depan, nah ya, jadi banyak penggemarnya, banyak fansnya, begitu ya Bu Tar ya. Iya. Baik, Ibu harapkan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Tariana akan menjadikan bekal bagi kamu untuk menjadi pemimpin, ya, pemimpin di organisasi siswa intra sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi. Jangan dulu Buhan. Sekarang itu upacara bendera, Buhan. Sekarang itu upacara bendera. Sampai 10.30. Lah sini. Nah, ada eok-eok lagi. Putus-putus, bukan?
Hmm, hmm. Bentar. Stop presenting. Ini kendala jaringan. Nah, ada suaranya. Ada nggak? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bentar, bentar. Sinyalnya jelek ya, jadi putus nyambung. Hilang, tenggelam. Tuh. Ya. Pengaruh hujan pangenten biasanya. Mungkin sinyalnya awalnya. Oh, mungkin anak tadi. Aya tuh ya tak? Video tak ya? Ada videonya. Hilang lagi. Hilang lagi. Hilang lagi, Boy. Ya. Oh. Nah, ini video upacara tahun 2015. Penaikan bendera Biasa dilebarkan layarnya, mutar. Naona? Layarnya dilebarkan. Oh iya. Bentar. Supaya atur nuhun. Sami-sami. Aya? Ada nih, ada. Ada. Rindu ya, rindu upacara. Ini zaman Pak Haji Suherman. Itu panggilannya teh Pak Haji ya, apa sih? Pak Haji Suherman 2015. Kok lamanya bukan ini? Ish, salah. Nah, OSIS dulu jasnya biru ya tuh, yang biru. Nah, Hilang kemudian lagi tuh. iya, bentar. Ada satu lagi. Bukan aya eta videona nu muter. Ya, jelek. Belum, masih muter, masih tersendat-sendat.
Ya udah tuh. Ayat tuh. Ada. Ada Bu, Ada, ini ada. Oh ada ya. Muternya tertanda. Ya rindu ya. Kita rindu ini upacara kayak gini. Nah, jas OSIS dulu itu biru, sekarang merah, nanti beda warna lagi gitu, kita ganti. Itu yang jadi obat itu OSIS. Ini petugasnya OSIS tuh. Kecuali Paskibra ini yang penaikan bendera. Anu pemimpin pasukan teh nu kecil-kecil teh bukan nu suarana tarik teh nu alit juara kan dia juara Danton. Jangan namanya teh budak itu. Nya anu kecil pokoknya mah. Nah ini guru-guru semua ikut upacara juga ya. Nah itu kalian bisa lihat videonya ada di YouTube. Nanti materinya bukan yang dari Pak siapa Pak Sepdian di share juga di grup aja ya supaya full ya. Jadi anak-anak bisa meninggalkan chatroom ini ya. Ya. Kembali ke WA group. Ya. Ya, terima kasih Buhan. Ya, jadi kita tutup untuk Google Meet sekarang. Kembali ke WA gitu ya untuk Pak ini ya video Pak Sepdian. Ya. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan ini ya. Kita kembali ke WA group untuk menyaksikan materi tentang upacara bendera yang akan disampaikan oleh Pak Sepdian. Oke? Ya. Assalamualaikum.